Yo Lurda, balik lagi bersama saya Erja Ramdhani. Yo, di konten riek lucu ya. Di sini saya akan memberikan topik yang lagi hangat-hangatnya di masa pandemi COVID-19. Ya boy, jadi di sini ada ya fenomena sosial yang dimana terciptanya BTS Meal. Alright, BTS Meal di beberapa negara gitu ya, seperti di Indonesia dan Malaysia gitu boy, dan lain-lainnya mungkin ada di negara lainnya gitu boy ya. Oke, Pak bacot panjang gitu ya, mari kita riek. Di sini ada beberapa jokes ya tentang BTS Meal. Alright, so kita langsung mulai aja dulu. Alright bro, ini jokes yang bukan jokes sih, ini lebih ke ada jokes, ada berita, tapi beritanya itu berita yang agak-agak cringy gitu boy ya. Alright bro, bagian pertama kita akan riek lucu yang di sini itu tuh ada semacam jokes atau berita yang agak cringy gitu ya boy. Oke, kita yang pertama ini ada bungkus sate gitu ya, dapat juga BTS Meal. Apakah ini BTS Meal versi kearifan lokal? BTS, kalau gak salah ini tuh saya agak pernah lihat di salah satu sosial media gitu. BTS adalah kepanjangan dari Bang Tukang Sate gitu ya. Mungkin dengan adanya gambar BTS ini, semoga aja sate yang di sini gitu semakin laku ya. Karena yang kita tahu gitu ya, sekarang McD itu mengeluarkan macam nugget gitu ya, nugget dan bungkusnya itu warna ungu dan ada BTS Meal gitu. Ada gambar BTS gitu boy ya. Ya mungkin kebanyakan orang gitu ya membeli nugget itu tentu ya, saya yakin itu makanannya sih, paling ke orangnya gitu ya. Makanannya buang, bungkusnya ditaruh gitu, di koleksi. Bahkan ada yang menjual boy, Alright, kita lanjut ke jokes yang berikutnya boy. Indonesia. Oh nah, ini wadahnya itu loh guys, wadahnya warna ungu itu artinya menandakan janda gitu. Alright, kita lanjut boy. Ilham Robani akan menjadi cerita sejarah baru perojolan. Kisah pertemanan mereka berawal dari antrian BTS Meal di McD WK. BTS Meal All Week. Oh, nah ini salah satu dampak positif ya terciptanya BTS Meal yang di tengah pandemi COVID-19 ini. Ini termasuk dampak positifnya ya, salah satunya gitu loh. Jadi ini selain berkerumunan gitu dampak negatifnya, dan juga itu terselipkan dampak positif, yaitu ukhuwah Islamiyah gitu kan, perkenalan. Alright, kita lanjut aja. Yo ma. Gelas BTS Meal dipakai buat cari cacing oleh ayahnya. Cowok ini nangis. Nah, sih lebay gitu. Habis dipakai dicuci dulu gitu. Kan aduh kok nangis gitu. Kenapa nggak beli lagi aja gitu kan? Ya mungkin limited edition gitu ya kata teman saya. Saya tidak tahu ya. Kita lanjut ke foto selanjutnya. Alright. Viral, Siska Call borong puluhan BTS nya. Jorong boy banyak banget. Ini nih, memang gitu ya. Siska Call yang dimana ini tuh kayak pemborosan yang dimana ini tuh secara tidak langsung menimbulkan kesenjangan sosial gitu ya. Saya lihat di TikToknya Siska Call gitu ya. Adapun di berita-berita yang beredar di television gitu, di TV, bahwa Siska Call ini membeli chicken nugget dan wadahnya ya BTS gitu, warna ungu ya. Itu gimana sih boy, ini dijadikan koleksi loh, kok aneh gitu. Padahal ya kata teman saya, chicken nuggetnya itu biasa-biasa aja seperti biasa gitu. Ya mungkin spesial sedikit dari chaosnya, katanya chaosnya pedas manis gitu. Nah, saya tidak ngerti gitu ya. Oke, kita lanjut. Video fenomena menu BTS Meal Pemprov DKI. Nah, ini salah satu dampak negatifnya boy ya.
Jadi ya karena mengapa sih gitu Pemprov DKI tutup 5 McD? Ya karena berkerumun, boy. Udah tahu berkerumun, udah ada pandemi COVID-19, keluarlah BTS Meal. Ini visioner gitu. Tidak berpikir visioner yang dimana ya pasti akan terjadi kerumunan gitu, kerumunan massal gitu. Kan ditutup gitu. Ada yang kayak kontrak terhadap pemerintah gitu. Kenapa sih McD ditutup? Ya karena launya sendiri kok berkerumun gitu loh. Ya mungkin ya kata pemerintah kita harus serba di rumah aja gitu, belanja di rumah aja, beli makanan di rumah aja gitu, boy. Ya tapi kan gak gini caranya gitu, gak gini caranya ya sama aja gitu, boy. Jadi ya gimana sih gitu, boy. Maksudnya gini loh ya, mungkin di dalam kejadian fenomena sosial BTS Meal ini ada dampak negatif dan ada dampak positifnya juga guys gitu ya. Dampak negatifnya ada berkerumunan gitu. Emang orang yang tidak yang tidak berpikir visioner itu kan kerumunan gitu ya, berkerumunan yang dimana itu akan menimbulkan risiko yang sangat tinggi terhadap terkena COVID gitu guys. Orang yang gimana mau ngeluh ini gimana McD ditutup ya karena launya juga gitu ya, berkerumun gitu. Itu dampak negatifnya satu. Dampak negatif yang kedua adalah pemborosan lah ya, pemborosan yang dimana orang-orang kebanyakan gitu ya, saya tidak tahu, kebanyakan mengarah hanya membeli bungkusnya aja gitu, makanannya ya kalau misalkan ini makanannya dimakan oleh kita sendiri, maka sebaiknya gitu guys ya, sebaiknya menurut saya itu kasihlah kepada orang-orang yang tidak mampu gitu ya. Terus yang ketiga dampak negatifnya adalah yaitu terkena COVID-19. Ini adalah high risk gitu ya, risiko yang sangat tinggi yang dimana para rakyat itu kalau misalkan berkerumun ini kan sama aja gitu, sama aja kayak misalkan kita drive to langsung ke McD dan berkerumun sama aja. Ini juga seperti ojol ganggu gitu kan, boy. Ya gitulah intinya. Itu mungkin ketiga dampak negatif. Dampak positifnya, boy, ini ada dampak positifnya, boy. Yang pertama tadi adalah uhwah Islamiyah pun terjalin, silaturahmi terjalin. Kan ada di jalan juga ya, rindu itu virus, silaturahmi adalah vaksinnya. Ya mungkin ini menimbulkan makna yang ambigu gitu kan, yang seharusnya rindu itu virus, berarti sama aja kita di dalam rumah, kita jenuh di rumah itu akan stres dan kemudian kita dapat terkena virus COVID-19. Tapi juga nih ya, ini serba salah ya maknanya. Kalau kita keluar gitu bisa jadi kita kena COVID gitu kan. Ya amit-amit, nauzubillah min dzalik guys ya. Tolong ya kalau ya keluar rumah jagalah gitu ya. Boleh berkerumunan tapi jaga jarak, boy. Jaga jarak gitu, boleh rame-rame tapi jaga jarak gitu. Intinya jaga jarak, boy. Pakai masker, hand sanitizer. Kalau bisa maskernya rangkap 2 sama face shield. Itulah BTS diciptakan, maka kita dapat bersilaturahmi atau berukhuwah lebih luas lagi itu dan meningkatkan relasi yang lebih tinggi gitu, boy ya. Kalau menurut saya gitu. Oke, dude. Dampak positif yang kedua, saya tidak tahu ya, ini ada di berita gitu ya, ada di berita bahwasanya anggota-anggota BTS ini bisa dijadikan influencer positif dengan relasi yang sangat luas dan mengglobal gitu. Contoh UNICEF atau organisasi sosial yang tinggi itu, kita kayak dianya ya, organisasi itu tuh ingin bekerja sama dengan BTS untuk menyerukan kepedulian, keadilan, serta kesejahteraan sosial motor ganggu. Yuk lanjut ya, ini bisa menjadi dampak yang positif banget gitu guys kalau menurut saya gitu ya. Oke, kita lanjut ke dampak positif yang ketiga, meningkatkan ekonomi negara ya secara tidak langsung gitu kan ya. Tapi balik lagi juga gitu, boy, kepada rakyat Indonesia yang tercinta gitu kan. Mungkin dampak positif yang ketiga ini yang ekonomi negara ada meningkat itu bisa jadi gitu ya, bisa jadi. Namun ada juga dampak negatif dari dampak positif itu sendiri gitu ya. Mungkin dampak negatifnya ya terjadinya pemborosan gitu ya guys. Terus juga ini ada jokes ya, ada jokes satu lagi. BTS meal mak lo noh masak sayur lodeh jadi kagak kemakan ya.
Alright, ini adalah salah satu teks garis keras kepada orang-orang yang kepada BTS gitu. Kalau saya nih ya, kalau saya miris gitu ya, kalau misalkan orang Indonesia hanya membeli BTS ini itu hanya mengarah kepada hanya gitu boy ya, jadi tolonglah jangan gitu boy ya. Kalau misalkan gitu juga bisa saya juga membuat bisnis semur jengkol wadahnya BTS meal gitu, gimana gambar BTS di warna ungu itu janda. Ya mungkin BTS ini itu secara tidak langsung menjadi trend marketing gitu ya, menjadi part fisiknya manusia di dalam dunia marketingnya gitu boy ya. Jadi ini juga kan ketertarikan ya, ketertarikan kayak TikTok kan kepada para konsumen gitu. Oh BTS nih, BTS nih, oh ya, beli 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 cangkangnya doang gitu guys ya, sama makanannya makan gitu harusnya ya. Tapi menurut teman-teman saya itu kebanyakan di dunia sosial media atau khususnya di Indonesia itu kebanyakan rakyat Indonesia membeli hanya cuman sekedar suka kepada BTS gitu. Nah aja udah gak usah, buang aja buang aja buang aja. Nah itu boys, jadi ya mungkin ini ada sesuatu yang menarik untuk dibahas gitu ya. Ini bukan react gitu ya, ini membahas gitu ya. Ya mungkin baik juga menurut dampak yang luasnya gitu. Seperti kalau misalkan rasis gitu ya, kalau misalkan rasis ya mungkin bisa disuarakan oleh BTS itu sendiri bekerja sama dengan organisasi-organisasi dunia gitu untuk menyerukan rasis itu salah loh, ketidakadilan itu salah loh, kita harus adil, kita harus memiliki hak untuk mendapatkan keadilan gitu ya. Keadilan mungkin itu saja ya guys ya, kalau misalkan ini dibahas panjang ya, jadi saya takut diserang oleh BTS Army gitu ya. Mungkin ya ini ada seimbang lah ya, ada dampak negatif ada dampak positif gitu ya. Mungkin kalian tahu sendirilah dampak negatif dampak positifnya apa aja menurut versi kalian gitu. Mungkin segitu aja dari video ini. Kalau kalian video ini bermanfaat maka kalian share. Kalau misalkan kalian suka terhadap video ini maka kalian like boy, gratis tinggal pencet right ya. Jika kalian ingin berlangganan gitu kan kalian subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya boy, klik gratis kok ya. Baik ya, mungkin segitu aja dari video ini. Terima kasih. Salam Lourdes.